Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azwa Saliha. Saya dari kelas 11A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi linier dan analisis korelasi. Yang pertama, saya akan membahas regresi linier terlebih dahulu. Apa sih regresi linier itu? Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam regresi linier sederhana, hubungan yang dianalisis adalah antara satu variabel independen atau bebas, yaitu X, dan satu variabel dependen atau terikat, yaitu Y. Secara umum, regresi linier dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada metode kuadrat terkecil, dan yang kedua ada model regresi linier. Jadi di antara dua jenis regresi linier tersebut, saya akan mengambil metode yang kedua, yaitu model regresi linier. Apa sih model regresi linier itu? Model regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Regresi linier banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk membuat prediksi dan memahami hubungan antar variabel. Misalnya, seorang pemasar bisa menggunakan regresi linier untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan, atau seorang ilmuwan bisa menggunakan untuk memodelkan hubungan antara dosis obat dan respon pasien. Berikut ini adalah rumus Y sama dengan A ditambah BX. Sebelum masuk ke rumus itu, kita harus mencari B-nya terlebih dahulu, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu rumus A-nya adalah A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Nah, di sini ada dua data ya. Perhatikan data bivariat berikut, ada X dan Y. Untuk mendapatkan model regresi data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk mendapatkan X kuadrat dan XY itu kita dengan cara untuk mendapatkan X kuadrat 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16, 5 dikali 5 sama dengan 25, 6 kali 6 sama dengan 36. Dan bagaimana cara mendapatkan XY? Cara mendapatkan XY yaitu X dan Y dikalikan, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 6 sama dengan 24, 5 dikali 4 sama dengan 20, 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan angka dari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY? Mudah aja, ini kita tinggal menjumlahkan dari angka yang sudah ada. X yaitu 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 20. Begitu juga Y dan seterusnya, yaitu sigma X sama dengan 20, sigma Y sama dengan 22, sigma X kuadrat sama dengan 90, sigma XY sama dengan 92. Setelah semua angka sudah diketahui, kita langsung masuk ke rumus untuk menentukan nilai B. Oke, langsung aja. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. N itu apa? N itu dari banyaknya jumlah data. Karena jumlah datanya sebanyak 5, jadi 92 dikurang 20, 22 per 5, 90 min 20 dikuadratkan. Nah, sama dengan 5 dikali 92 sama dengan 460 dikurangi 20 dikali 22 sama dengan 440 per 5 dikali 90, 450 dikurangi 20 pangkat 2, yaitu 400 sama dengan 460 dikurangi 440 sama dengan 20 per 450 dikurangi 400 sama dengan 50. Jadi 20 per 50 sama dengan hasilnya 0,4. Jadi itu adalah cara untuk menentukan nilai B. Lalu setelah menentukan nilai B, kita lanjut untuk menentukan nilai A. Nilai A rumusnya A sama dengan sigma Y min B sigma X per N.
sama dengan masukin sama dari data-data yang tadi, 22 dikurangi 0,4 itu B-nya kita masukin aja, angkanya udah 20/5 sama dengan 22 dikurangi 8/5 sama dengan 14/5. 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Jadi dengan demikian kita masuki ke rumus yang awal tadi. Kita bilang kita harus mencari B terlebih dahulu dan A-nya terlebih dahulu, baru kita bisa masukin rumus ini, yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 2,8 ditambah 0,4X. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,4X plus 2,8. Oke, jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan ingin memprediksi penjualan produknya berdasarkan pengeluaran iklannya. Perusahaan tersebut telah melakukan kampanye iklan selama beberapa bulan dengan mengeluarkan iklan yang berbeda-beda. Berikut ini data penjualan produknya. Di sini ada datanya ya. Ada pengeluaran iklan dalam juta rupiah dan penjualan produk dalam juta unit. Nah, di sini ada beberapa data dan kita disuruh tentukan model regresi data tabel. Oke, langsung aja kita jawab model regresi data dalam tabel. Misalkan X pengeluaran iklan, Y adalah penjualan produk. Karena di tabel sebelumnya hanya diketahui X dan Y-nya saja, kita mencari X kuadrat dan XY-nya sekarang. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang kayak tadi aja sama yang udah dijelasin. Untuk mencari X kuadrat yaitu X-nya dikuadratkan, yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100, 20 dikali 20 sama dengan 400, 30 kali 30 sama dengan 900, sampai seterusnya. Begitupun XY. XY itu di X dikalikan Y. 10 dikali 50 500, 20 dikali 65 1300, 30 dikali 65 1950 sampai seterusnya. Lalu kita menentukan sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, dan sigma XY dengan cara menjumlahkan dari angka-angka yang sudah ada. Jadi sigma X-nya adalah 150, sigma Y-nya adalah 340, sigma X kuadratnya ada 5.500, sigma XY-nya ada 11.000. Jadi setelah diketahui dari tabel tersebut angka-angkanya, kita langsung menentukan nilai B, yaitu B sama dengan, kita masukkan rumusnya, kita masukin angka-angkanya, 5 dikali 11.000 sama dengan 55.000 dikurang 150 dikali 340 sama dengan 51.000 per 5 dikali 5.500 adalah 27.500 dikurangin 150 dikuadratkan yaitu 22.500. Langsung aja kita jumlahin, 55.000 dikurang 51.000 adalah 4.000 per 27 27.500 dikurangin 22.500 sama dengan 5.000. Jadi 4.000 per 5.000 hasilnya sama dengan 0,8. Setelah mencari rumus B, langsung aja kita masuk ke rumus yang A. A sama dengan, kita masukin rumusnya, yaitu kita masukin angkanya sama dengan 340 dikurangin 0,8 dikali 150 per 5. Kita mencari angka 0,8 dikali 150-nya terlebih dahulu, yaitu 120. Jadi kita turunin 340 dikurangi 120 per 5 sama dengan 340 dikurangi 120 sama dengan 220 per 5. 220 per 5 sama dengan hasilnya 44. Nah, materi selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Korelasi membantu kita memahami sejauh mana dua variabel berubah bersama-sama dan apakah perubahan dalam satu variabel berkaitan dengan perubahan dalam variabel lain. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Oke, jadi yang pertama, R sama dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. Yang kedua, R sama dengan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya ketika satu variabel meningkat, variabel lain menurun secara proporsional. Yang ketiga, R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Selain melibatkan diagram pencar, korelasi data bivariat dapat dianalisis dengan menghitung nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah angka yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasinya apakah kuat, sedang, atau lemah.
Oke, yang pertama ada korelasi produk momen. Korelasi produk momen juga dikenal dengan korelasi Pearson. Adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Korelasi Pearson merupakan salah satu metode korelasi yang paling umum digunakan, terutama ketika data memenuhi syarat asumsi-asumsi tertentu seperti linearitas dan normalitas. Metode korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, hubungan linear. Korelasi Pearson mengukur hubungan linear. Jika hubungan antara dua variabel tidak linear, nilai korelasi dapat menyesatkan. Yang kedua, normalitas. Diasumsikan bahwa kedua variabel mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, kesamaan varian. Variabilitas data di sepanjang rentang prediksi harus relatif sama. Oke, koefisien korelasi persen antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R. Nilai R dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dan ini adalah rumusnya. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Keterangannya, R adalah koefisien korelasi persen, N banyaknya sampel, XY hasil perkalian antara nilai X dan Y, X nilai variabel bebas, Y nilai variabel terikat. Oke, perhatikan data bivariat tersebut, ada X dan Y. Untuk koefisien korelasi data tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Karena di data yang awalnya hanya ada X dan Y, kita harus mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Gimana sih caranya untuk mencari X kuadrat? Yaitu X-nya dikuadratkan, kayak 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16. Begitupun yang Y kuadrat. Y kuadrat pun kayak gitu nyarinya. 3 dikali 3 9, 4 kali 4 sama dengan 16, 6 kali 6 sama dengan 36. Bagaimana untuk mencari yang XY? XY itu kita kalikan X dan Y nya. 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12, 4 kali 6 sama dengan 24, sampai seterusnya. Dan untuk mencari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY itu kayak gimana sih caranya? Caranya adalah kalian tinggal menjumlahkan dari angka yang sudah ada. Contohnya kita cari yang sigma X. Sigma X itu 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 dan tambah 6, hasilnya sama dengan 20. Jadi sigma X nya 20, sigma Y nya 22, sigma X kuadratnya 90, sigma Y kuadratnya 102, dan sigma XY nya 92. Selanjutnya, setelah mendapatkan angka dari data tersebut, kita langsung aja memasukkan rumusnya. R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kita langsung masukkan saja angka-angkanya dari tabel tersebut. 5, 92 dikurang 20, 22 per akar 5, 90 dikurangi 20 kuadrat dikali akar 5, 102 dikurangi 22 kuadrat sama dengan 5 dikali 92, 460 dikurangi 20 dikali 22 sama dengan 440 per akar dari 5, 90 dikurang 20 kuadrat sama dengan 450 dikurang 400 dikali 5 dikali 102, 510 dikurangi 22 kuadrat yaitu 484 sama dengan 460 dikurangi 440 sama dengan 20 dikurangi 5 akar 50 dikali akar 26 sama dengan 20 per akar 1300 sama dengan 0,5547. Kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Seorang manajer bisnis melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara banyak iklan yang dipasang tiap bulan dan produk penjualan. Hasil ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini ada banyaknya iklan dan penjualan produk dalam ribuan unit. A. Tentukan koefisien relasi data dalam tabel. Kita langsung jawab aja ya. A. Korelasi data dalam tabel. Karena tadi yang diketahui hanya X dan Y-nya, kita maka harus cari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya. Langsung aja caranya kayak tadi, dan sigma X-nya hasilnya 70, sigma Y-nya 135, sigma X kuadratnya 1020, sigma Y kuadratnya
3721 dan sigma XY-nya 1942. Karena angkanya sudah diketahui dari data-data tersebut, kita langsung masukin aja ke rumusnya. R sama dengan, kita masukin rumusnya dan langsung aja kita masukin angkanya dan lalu kita jumlahkan. Sama dengan 5 dikali 1942 hasilnya 9710 dikurang 70 dikali 135 hasilnya 9710 dikurangi 9450 hasilnya 260 per akar 200 dikali akar 380 hasilnya sama dengan 0,9431. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah R sama dengan 0,9431. Yang kedua ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100% jika dinyatakan dalam persentase. Oke, koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R kuadrat sama dengan R kuadrat kecil dikali 100%. Berikut ada data bivariat, ada X dan Y-nya. Seperti biasa, kita harus mencari koefisien data tersebut untuk ditentukan sebagai berikut. Kita mencari X kuadrat dan Y kuadrat dan X-nya terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, dan sigma X juga mencarinya sama, yaitu dijumlahkan dari hasil data yang sudah kita cari, yaitu sigma X 20, sigma Y nya 20, sigma X kuadratnya 90, sigma Y kuadratnya 90, dan sigma XY nya 82. Setelah semua angka sudah diketahui, kita langsung masuk ke dalam rumusnya. R sama dengan rumusnya kita masukkan, lalu angka-angkanya kita masukkan, sama dengan 5 dikali 82 410 dikurangi 20 dikali 20 sama dengan hasil 400 per 5 dikali 90 dikurangi 20 kuadrat hasilnya 50 dikali akar 5 dikali 90 dikurangi 20 kuadrat hasilnya 50. Jadi 410 dikurangi 400 hasilnya sama dengan 10 per 50. 10 per 50 hasilnya 0,2. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah R 0,2. Lalu kita masukkan ke koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Sama dengan 0,2 kuadrat dikali 100%. 0,04 dikali 100% sama dengan 4%. Koefisien determinasi data tersebut adalah 4%, artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 4%, sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 96%. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Seorang guru ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian matematika yang diperoleh oleh 5 siswa. Data yang dikumpulkan disajikan dalam tabel berikut. Jumlah jam belajar X, nilai ujian adalah Y. A. Hitunglah koefisien korelasi data tersebut. B. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. Jawab. Data dapat disajikan ke dalam tabel berikut. Ini yang data sebelumnya yang diketahui hanya X dan Y-nya. Seperti biasa, kita harus mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya. Caranya sama. X-nya dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan, XY-nya dikali. Kayak 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 60 kali 60 3600, 65 dikali 65 4225, dan seterusnya. Sigma X sama dengan 26, sigma Y sama dengan 380, sigma X kuadrat hasilnya 198, sigma Y kuadrat hasilnya 29550, sigma XY 2120. Kita langsung masukin aja rumusnya. R sama dengan rumusnya kita masukin, lalu angka-angkanya dan kita jumlahkan. 5 dikali 2000 120 hasilnya 10.600 dikurangi 26 dikali 380 hasilnya 9.880 per 5 dikali 168 dikurangi 26 kuadrat hasilnya 164 dikali 5 dikali 29.550 dikurangi 380 kuadrat hasilnya 3.350 sama dengan 10.600 dikurangi 9.880 hasilnya 720 per akar dari 549.400
hasilnya sama dengan 0,97. Jadi koefisien korelasi data tersebut adalah 0,97. Kita R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100% sama dengan 0,97 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,9409 dikali 100%, hasilnya sama dengan 94,09%. Jadi koefisien determinasi data tersebut adalah 94,09%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.